Halo, apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story kisah tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa. Ada seorang politikus sekaligus juga pengacara senior yang luar biasa sekali yang berasal dari Bali. Ada Pak Wayan Sudirta. Apa kabar, Pak? Wayan Sudirta. Wayan Sudirta, mohon izin. Bapak Wayan Sudirta. Apa kabar, Pak? Iya. Sehat, Pak ya? Sekali sehat. Siap, Baru Pak. habis olahraga 2 jam. Wah, luar biasa. Ini bugar sekali pemirsa ya. Meskipun Pak Wayan ini sudah terlihat senior tapi Iya. masih Kalau sehat. ingin hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang baik, pola gerak yang baik. Pola gerak yang baik, luar biasa. Baik, Pak Wayan, ini sebelum kita berbincang mengenai bagaimana kisah Bapak bisa duduk sebagai anggota Dewan, gitu kan, anggota DPR saat ini, Pak, dan juga menjadi pengacara, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga Bapak ketika masih kecil itu seperti apa, latar belakang keluarga, lahir dari keluarga yang seperti apa, dan Pak Wayan mungkin anak keberapa begitu, Pak? Ya. Sebenarnya tidak menarik karena saya anak kampung. Tapi yang kalau toh ada sedikit menarik, Iya. karena kampung saya itu basisnya perjuangan. Baik. Melawan Belanda dulu, melawan agresi itu. Iya. Sehingga bapak saya ngadangin veteran, ibu saya juga veteran, kakak tertua Wayan Kondil juga veteran. Dari situlah saya dibesarkan, dan besarnya saya itu, kalau boleh saya berjujur terbuka, dengan penuh kerja keras. Iya. Kalau bukan dianggap tekanan, harus disiplin, Iya. yang namanya anak veteran. Betul. Lalu gizi tidak terlalu bagus, seperti orang-orang lain di kota. Iya. Itu menyebabkan ada problem ketika saya mau sekolah. Ayah saya mengatakan negeri ini nggak akan maju kalau bukan anak-anak veteran yang jadi pelopor tentang kepintaran, Baik. perjuangan. Tapi kan gizi saya rendah. Iya. Maka ayah saya bilang, tidak masalah, karena itu tidak bisa diubah. Tapi kan kamu harus menjadi ranking 1 atau Iya. 10 besar Baik. dengan cara menghafal pelajaran. Dan itu bisa kamu lakukan. Siap. Otak tidak bisa dirubah, tapi semangat bisa dirubah. Baik. Ya kamu pegang aja buku setiap saat. Kamu bawa ke tempat tidur, jadikan bantal buku itu. Pasti kamu tidak tertinggal. Siap. Nah, itu yang menyebabkan saya akhirnya walaupun tidak cerdas, IQ saya tidak tinggi. Nah, ketika SD itu ya lumayan lah. Lumayan, Pak ya. Lumayan. Siap. Nah, tapi kan dengar-dengar saya ketika waktu Bapak masih SD kan juga bisa dikatakan sudah diberikan tugas oleh guru mengajar teman-teman begitu di kelas. Itu betul, Pak ya? Tidak tiap hari. Tidak tiap hari, Itu siap. kan kalau pas guru saya Iya. absen, atau ada kelas lain gurunya absen, maka guru saya dipinjam ke kelas lain. Ya kadang-kadang, Iya. kadang-kadang saja. Saya disuruh ngurusin teman-teman agar tidak gaduh. Sudirta ke depan. Untuk apa, Pak? Coba kamu bikin soal biar dijawab teman-teman. Kalau soalnya belum bisa dijawab benar, kamu benarkan. Di situ biasanya ada beberapa Iya. mata pelajaran yang saya disuruh. Karena saya senang berhitung, sejarah, filsafat, karena saya memang diajarkan Iya. secara baik melalui cerita-cerita wayang. Jadi saya ambil yang 3 itu. Misalnya berhitung. Siap. Jadi saya karena memang disuruh menghafal, saya hafal-hafal aja. 25 kali 25 berapa? 625. Iya. 11 kali 11 berapa? 121. Iya. Gitu. Nah, siapa pengganti Tunggul Ametung Ken Arok? Iya. Nah, itu apa memang itu kepala. Siapa gelar lengkap dari Diponegoro? Iya. Nah, itu teman-teman kan sering terbata-bata. Betul. Karena saya disuruh hafal oleh ayah saya keras sekali. Iya. Orang bilang lebih disiplin, lebih keras dari Jepang gitu. Ya saya hafal aja. Iya. Ternyata saya sampai sekarang masih ingat itu. Nempel terus, Pak ya? Boleh Boleh, silakan, Pak. Siapa nama lengkapnya, Pak? Mudah-mudahan teman-teman sekolah saya masih ingat. Iya. Ketika saya
menyebutkan hafalan ini Iya. ketawa. Iya, Saya iya. memang Sudirte Iya. rajin orangnya. Iyalah rajin, orang goblok begini kalau nggak rajin gimana? Jadi titel di Ponorogo itu saya hafal Iya. dengan metode tertentu. Jadi banyak yang tidak tahu persis hafal sedetailnya, Iya. tapi karena saya dikasih tahu, saya perhatikan. Ternyata panjang sekali. Iya. Di Ponorogo itu nama lengkapnya Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Saidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa. Panjang sekali, Pak. Ya, seru waktu itu. Makanya Kira saya pintar. Iya. Enggak. Ngapal aja, Pak ya? Ngapal aja. Karena ayah saya keras. Siap, saya siap. Pak, ya apalin aja. Luar biasa. Ya karena ngapal sampai sekarang jadi masih ingat. Masih ingat terus. Disuruh ngitung juga ya hafalin aja lah. Iya, iya. Nah, tapi ketika waktu Bapak masih sekolah, Pak, ini ada pengalaman yang bisa dikatakan kan zaman-zaman sekolah kayak Bapak saya waktu kecil kan seringkali nakal gitu, Pak. Entah itu pulang sekolah. Bandel lah ya, mungkin nakalnya lebih ke bandel gitu. Itu ada Lebih pengalaman daripada menarik. nakal. Ada pengalaman menarik bisa diceritain, Pak? Ada ya, tapi tidak layak. Iya, Karena saya iya. bikin kelas saya, Iya. kelas 3 geger. Bisa di pihak saya kok disiplin, Iya. tapi ketika saya tidak suka pada gurunya, saya melakukan protes yang kelewat batas, sehingga geger lah Geger pokoknya. lah di sekolah. Saya bikin, ya nggak bisa saya ungkap semua. Iya. Pokoknya satu kelas itu saya bikin bau. Sampai orang membersihkan kelas itu, geger. Iya. Menariknya kepala sekolah tidak memarahi saya. Malah Iya. guru sekolah saya yang dipanggil. Iya, dipanggil. Kenapa orang yang rajin kayak begitu sampai protes? Jadi kalau bicara nakal, ya saya paling nakal. Paling nakal, Pak ya. Siap. Karena anak kelas 3 kok berani protes dengan cara begitu. Iya, baik. Sampai kelas 1 sampai kelas 6 itu semua nengok kelas saya, karena akhirnya kelas saya harus dibersihkan. Itu pengalaman waktu SD, Pak ya? Iya. Siap. Nah, kalau misalkan untuk SMP dan SMA, Pak Wayan, ada yang masih diingat kira-kira prestasi menarik apa mungkin yang... Ya sebenarnya, mohon maaf ya, sekali lagi jangan dibilang saya pintar. Siap. Kalau bicara prestasi kan belum tentu pintar, Betul. karena bisa dengan apa. Sebenarnya prestasi tertinggi saya capai ketika kelas 2 kuartal kedua. SMP, SMA, Pak? SMP. SMP ya? Jadi waktu itu ulangan saya 10 semua. Wow. Semua 10. Siap. Kecuali ulangan aljabar yang salah melihat soal, itu dapat 8. Yang lainnya itu 10. Kenapa? Jam 4 pagi saya udah pegang buku, Iya. cuci muka, nggak mandi, sekolah. Datang dari sekolah, sebelum makan di kos, Iya. pegang buku. Habis makan, sebelum tiduran pegang buku juga. Bangun, pegang buku. Siap, wah luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi masa kecilnya aja Pak Wah ini sudah menarik sekali. Nah jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tentunya untuk melanjutkan perbincangan kita tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Pak Wayan Sudirta. Tadi beliau sudah cerita tentang bagaimana masa kecilnya yang bisa dikatakan apa ya Pak, sudah mengomong teman-teman begitu ya, ngomong teman-teman di sekolah, tapi Ya dipaksa aja, karena tidak mampu, tapi dipaksa ya berusaha lah. Baik, sekaligus juga tentunya punya kenakalan-kenakalan yang luar biasa di luar nalar pemirsa ya. Iya, menariknya setiap ada momen olahraga, saya juga ikut sepak juga. bola, lari karung sampai sekarang teorinya belum ada yang niru. Wah, apa tuh Pak? Juara. Apa tuh bagaimana? Tidak lompat, Tidak tapi lompat. berlari dalam karung. Oh, Wah, cepat kecil-kecil luar gitu biasa. ya? Karena kakak saya jualan beras, jadi adik-adik saya ajak gimana nih caranya. Iya. Memang nakal sih, Iya. Nakal dan jahil dan Pak, ya. banyak akal. Jadi gimana caranya lari Iya, karung iya. itu tiap tanggal 17 Agustus bisa juara. Iya, Paunya iya. jauh, saya menang. Siap. Kalau lompat-lompat jatuh, kalau lari di dalam karung nggak pernah. Nggak pernah Jatuh. ya. Siap, wah luar biasa. Nah, Pak Wayan berbicara mengenai soal masa-masa Bapak kuliah, kan Bapak mengambil jurusan hukum Pak. Ini apa yang membuat Pak Wayan waktu itu mengambil jurusan hukum? Ada mungkin cita-cita sebelumnya yang sebelumnya Pak Wayan pengen masuk jurusan ini tapi tiba-tiba
terjun ke hukum begitu Pak? Kok tahu? Ya, saya sempat baca-baca karena kan dulu Bapak katanya sebenarnya pengen jadi hebat dokter sekali gitu, Pak. risetnya NTP ini. Padahal saya tidak siapa-siapa. Betul tuh. Ini kecelakaan, tapi kalau sekarang setelah sadar bahwa di berbagai negara maju, lawyer dan fakultas hukum itu profesi yang sangat dihargai. Saya mengalami kecelakaan, tapi menjadi untung banyak hikmahnya. Dari kecil saya bercita-cita ingin jadi dokter dan ingin kuliah di UGM karena kakak saya udah kuliah di pertanian UGM. Ada ekonomi di Brawijaya, tapi di Brawijaya kedokterannya kan belum masuk. Tapi kecelakaan yang menyebabkan saya terdampar di fakultas hukum. Karena menjelang tamat tiba-tiba teman saya iseng ngajak saya ngelamar Akademi Angkatan Laut. Nah, setelah saya ikut beberapa lama, saya merasa nggak cocok, terlalu ketat, terlalu kaku. Akhirnya saya keluar dari Kesatria Angkatan Laut Malang. Ya akhirnya bergabung dengan kakak saya yang sekolah Fakultas Ekonomi di Malang. Saya bilang, boleh nggak saya ke UGM sekarang? Uang tidak ada. Ya kalau begitu ya sudah di sini aja testing. Saya testing 2 fakultas, dua-duanya diterima. Tapi karena yang ngasih buku itu lulusnya fakultas hukum, saya nggak enak. Akhirnya FKK saya tinggal, saya sekolah fakultas hukum bersama Made Lasrawan. Sampai sekarang jadi teman dekat. Saya sekolah fakultas hukum. Maksudnya, toh tahun depan saya akan ke UGM. Karena cita-cita dari awal itu belum bergeser. Di luar dugaan, 3 bulan saya ngikuti kuliah, kakak saya sakit yang kuliah di Jember. Akhirnya saya dipanggil ibu pulang kampung ngurusin kakak. Tapi yang lebih menarik lagi, setiap saya ujian kok sama lulusnya dengan Made Lasrawan dan lain-lain. Tidak tertinggal lah, tapi tidak ranking 1 seperti waktu SMP, SD itu enggak. Tapi bisa lulus lah. Jadi menjadi biasa-biasa prestasi saya karena saya tidak kuliah. Padahal waktu itu harusnya kan saya absen. Tapi waktu itu Made Lasrawan bisa ngakalin. Saya diabsenkan sehingga ujian saya datang. Sampai tingkat 4 doktoral itu saya ujian baru datang. Tapi yang menarik kok sama. Teman lain lulus, saya bisa lulus. Nah, di pertengahan tahun, saya mulai berpikir, kok saya bisa lulus dengan, maaf ya, dengan mudah padahal belajarnya. Kadang-kadang sehari sebelum ujian baru saya datang. SKS ya Pak, sistem kebun semalam. Saya pinjam bahan sama Made Lasrawan kok lulus. Akhirnya saya merenung, jangan-jangan saya cocoknya justru di fakultas hukum, berbeda dengan cita-cita yang ada selama ini. Lalu saya merenung lagi, saya ingat pada guru bahasa Indonesia yang agak nyastra gitu, kayak sastrawan, pernah melemparkan joke, hidup itu mudah, tidak sulit kamu bayangkan. Jika kamu ingin jadi dokter, kalau kemampuannya nggak ada, ya nggak usah jadi dokter. Kawini aja istri dokter. Jadi dia pakai bahasa Indonesia, jadi Inggris. Don't to be a doctor, but to get a doctor. Sama sih ingat benar itu. Ya karena itu, ya sudah kalau gitu, biarin aja di fakultas hukum. Siapa tahu nanti saya dapat jodoh. Dan kalau diupayakan masa nggak bisa. Betul. Dan ternyata memang ketika tingkat doktoral saya dipaksa harus kuliah, dikasih fasilitas yang cukup sekali, dikasih kos di tempat yang bagus. Kalau di sini kayak di Menteng gitu. Baik Pak. Saya mulai tekun, difasilitasi kendaraan yang bagus. Itu betul-betul seperti mimpi. Di situ ketemu mantan pacar saya, ya istri yang sekarang itu, yang kos di Jalan Ijen, yang jalan kembar satu-satunya. Ya dia kan anak tunggal, kedokteran, orang kaya. Saya bisa kos di sana karena semangat aja, padahal saya orang miskin. Jangan-jangan istri saya mengira saya kaya juga. Karena ngekos di situ. Karena kosnya berdekatan di Jalan Guntur, di depannya lapangan, di samping lapangan. Baik. Iya, saya banyak tertolong oleh nasib dan kebetulan. Betul. Akhirnya ketemu di sana.
ya kok bisa jadi jodoh. Nah, Sekarang istri saya Sulili Indawati, Iya. anak fakultas kedokteran tuh jadi istri saya, udah melahirkan 3 anak. Tadi Pak Wayan juga ketika Pak Wayan kuliah S2 ya, atau mungkin S3 juga, Bapak kan ini nulis buku yang ada di depan ini seperti ini Pak. Oh, Bisa ini. diceritakan seperti apa nih buku Haluan Negara ini, kan juga bisa dikatakan Kalau ini berasal dari tesis. tesis Pak ya? Kalau boleh saya ceritakan, Iya. memang terus terang aja, saya itu suka cari terobosan. Baik. Dan itu saya lihat anak pertama saya suka cari terobosan. Kalau biasa-biasa kita antre menjadi orang yang biasa. Iya, betul. Kalau Pak. kita mencari terobosan, mudah-mudahan kita bisa Berbeda ya, lebih dengan- dulu lah. Iya, betul. Jadi sejak saya menyusun skripsi di tingkat S1, Iya. saya belum pernah konsultasi bab per bab berulang Iya. kali sama dosen. Enggak. Dan menurut saya itu tidak sulit. Yang penting kita cari pembimbing yang sesuai dengan visi kita, pembimbing yang kenal kita, dan pembimbing yang kita kenal beliau. Kedua, selama ini bagaimana persepsi dosen itu terhadap kita. Iya, Kalau iya, kita iya. dianggapnya rajin, tidak harus pintar, pasti dosen itu bersimpati. Baik, baik, baik. Yang kedua, harus mencari literatur lebih daripada yang dipersyaratkan. Nah, yang berikutnya, ketika konsultasi pertama itu, Iya. kita jelaskan seluruh materi seolah-olah kita menguasai. Iya, Apa iya. yang pernah diberikan oleh dosen itu kita buka semua, dikira kita pintar. Baik, Padahal baik. itu upaya agar sebagai orang miskin dari kampung, Iya. janganlah terlalu lama menyusun skripsi. Betul. Kalau disuruh berulang-ulang, bab per bab, saya bisa nggak tamat mas, terlalu lama. Supaya bisa sekali Iya. langsung nyusun, ya begitu caranya. Baik. Akhirnya saya selalu diberikan kemudahan, ada jalan Tuhan, karena materi yang saya sampaikan menurut beliau dan literatur yang ada cukup. Baik. Begitupun di S2. ya. S2 ini buku ini, kalau Pak. S1 kan di Brawijaya. Betul. Kalau di S2 mula-mula saya dihubungi Prof. John Firis. Saya ingin Pak Wayan menjadi alumni UKI. Iya. Nggak bisa Prof. Saya dulu ingin kuliah UI ketika Pak Abdul Bari Asep Iya. menjadi dekan. Itu dulu di kantor kan bersama saya, dia Iya. jadi anak buah saya. Saya nggak dikasih karena saya waktu itu sering berantem, dikira saya nanti berantem dengan dosen. Iya. Akhirnya mereka minta tolong nggak usah Iya. kuliah lah, udah cukup. Tapi karena keinginan Prof. John luar biasa. Iya. Nah sekarang akan segera saya cetak. Iya. Karena sedang ramai juga dibicarakan mengenai haluan negara, Betul, mudah-mudahan betul, ini ada sumbangan kecil untuk negara, khususnya MPR. Iya. Betapa pentingnya haluan negara bagi sebuah negara yang sebesar ini. Jangan sampai setiap presiden punya program sendiri, gubernur 34 punya program sendiri, bupati wali kota 500 punya program Iya, iya, sendiri. Harusnya ada panduan untuk seluruh negara. Iya. Namanya haluan negara, mengacu pada kesana. Orang kampanye mengambil poin-poin dari haluan negara, nggak boleh menyimpang dari itu. Baik. Itu pikiran kita. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan kita bisa merancang Indonesia ke depan untuk 20-25 tahun, kalau perlu 50 tahun ke depan. Betul. Itu yang dilakukan oleh negara-negara seperti Cina yang sekarang maju. Betul. Jadi memang ada landasannya dari awal begitu Pak ya. Ya, dan kalau haluan negara dibuat oleh MPR, Betul. tentu saja dengan terlebih dahulu amandemen terbatas, hanya untuk menambah kewenangan MPR Iya. untuk bisa membuat haluan negara. Mudah-mudahan produk MPR ini akan punya daya ikat kepada presiden, gubernur, bupati, anggota DPRD. Iya. Sedangkan yang sekarang ada ini kan berdasarkan undang-undang. Baik, dah pemirsa luar biasa sekali ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai soal kisah-kisah Pak Wayan. Tentunya selepas jeda berikut, tetap di Bincang Tokoh. Iya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Pak Wayan. Ya, Pak Wayan, yang bikin saya tertarik adalah bahwa ini kan tadi kita masih membahas tentang buku haluan negara, Pak ya. Ini Bapak menulis buku ini pada saat S2. Tapi kalau saya dengar kan IPK Bapak itu 3,99 Pak ya, belum ke-4 tuh Pak ya. Ini memang boleh cerita sedikit Pak tentang bagaimana kelulusan Bapak di IPK 3,99 itu Pak? Sehingga saya tertarik untuk Ya. menulis buku ini begitu. Sebenarnya filsafat
yang pernah saya baca itu nggak ada orang yang bodoh di dunia ini kecuali dia tidak mengenal skala prioritas. Oh, baik. Jadi asal dia mengenal skala prioritas, dia bukan bodoh lagi, walaupun tidak disebut pintar. Iya. Maka kalau sekolah itu skala prioritasnya apa? Ya rajin kuliah, saya nggak pernah absen. Iya. Mendengarkan guru, walaupun ngantuk kita lawan. Guru itu memperhatikan kita. Iya. Yang ketiga, ikut kegiatan di kampus, ikut membesarkan kampus. Nah, kalau sudah begitu, kadang-kadang ujian kita tidak sebagus yang kita kira, ternyata akhirnya saya ya rata-rata Allah nilai saya. Memang saya mengira tadinya saya akan dapat IPK 4, tapi rupanya mungkin ada yang tidak sempurna gitu. Akhirnya saya bisa terima, memang ya 3,99 pun bagi anak kampung sudah memadai. Sudah memadai, baik. Dan jadi istilahnya kalau untuk penulis buku ini juga sudah punya inilah Pak ya, sudah bisa dikatakan ya sebenarnya buku ini terbit sebelum saya sekolah sudah punya pemikiran itu. Baik, luar biasa sekali. Untuk bikin buku karena saya sudah berkecimpung di DPD 2 periode di Lemkaji 5 tahun dan di sini cukuplah bahannya. Tapi saya sekali lagi meragukan apakah S1 menulis buku dibaca orang apa enggak. Baik. Nah Pak Wayan, sekarang kita akan berbicara mengenai profesi Pak Wayan sebelum sekarang menjadi anggota DPR kan juga sekaligus pengacara Pak ya. Ada kisah-kisah menarik ketika Pak Wayan ketika baru lulus kuliah dan mendirikan LBH waktu itu Pak ya. Dan saya juga dengar bahwa Bapak ini kan sebagai salah satu pengacara yang bisa dikatakan berbeda dan punya keberanian. Bahkan katanya Bapak sampai sekarang tuh masih menolak 4 pengurusan perkara, yaitu ada pembunuhan ya Pak ya, lalu juga narkoba, lalu juga ada perceraian dan satu lagi itu adalah kasus korupsi. Yeah. Nah itu apa yang melatar belakangi Bapak untuk tentunya tidak mengambil kasus-kasus seperti itu? Karena kan kalau bagi pengacara lain itu seksi begitu Pak ya. Pertama keberanian dulu ya, betul. yang tadi disinggung. Orang tua saya, leluhur saya itu berani sekali, berani mati untuk mempertahankan sikap. Iya. Kalau saya sekarang kan zaman kemerdekaan, seberani apapun saya tidak akan dibunuh orang. Iya. Oleh karena itu kalau ketika dia biasa dia nggak berani, saya tertawa aja dalam hati. Gue ini kan sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding leluhur saya. Iya. Bahwa di lapangan kadang-kadang seperti waktu kasus penggusuran Pasar Serdang gitu, saya dapat inspirasi dari Bang Buyung. Kalau Bang Buyung waktu membebaskan membela pembebasan satu wilayah, Simpruk, betul. Yang pertama dicari itu adalah komandannya. Mana surat tugasmu? Iya. Begitu disodorin disobek. Kan jatuh mental. Iya. Jatuh mental karena memang yang digusur itu belum mendapatkan hak. Nah, ketika di Pasar Serdang, saya ingin praktekkan. Iya. Tapi kalau sama ya nggak ada bedanya. Bedanya. Saya mau lebih gitu. Apa tuh Pak? Saya cari siapa komandannya. Itu sama dengan Bang Buyung. Nah, ditunjuk. Iya. Bedanya saya tidak mencari surat tugasnya. Senjata yang dipegang itu saya pegang, saya dorong sampai dia jatuh. Nah kalau waktu dia marah nembak, berarti kan saya mati. Betul. Kalau mati menurut ajaran Begawan kita, saya tempatnya bagus lah, kayak Abimanyu, kayak Gatot Kaca. Kalau di Hindu itu kan diajarkan mati yang utama, mati yang masuk surga, kalau mati ketika menjalankan kewajiban. Baik. Maka ketika ke Jakarta waktu itu kan memang bekal saya, ayah saya bilang, lu mati apa sukses? Sukses atau mati? Gitu. Nah, ternyata mati itu menurut kitab suci saya nggak bisa dicari. Berani tidak menyebabkan kita mati, berani tidak menyebabkan kita miskin, berani tidak menyebabkan kehilangan teman. Maka berani itu modal penting, modal kedua setelah kejujuran dan siap. Maka ketika ada penggusuran seperti itu, ya saya dorong orang itu, ternyata dia nggak nembak tuh. Ada lagi kasus di Tangerang. Iya. Ada pabrik es yang mau dikosongkan karena rumahnya sewa. Oh baik. Saya bela, saya jaga, dan akhirnya saya ditangkap. Bagi orang banyak pengacara yang ditangkap itu kan mengerikan. Iya.
Tapi berdasarkan lagi sejarah leluhur saya, orang leluhur saya mati aja berani. Betul. Masa saya membela kebenaran? Betul. Dan saya benar ditahan. Saya ditahan beberapa hari. Tapi saya punya keyakinan mati aja berani. Kan ditahan pasti keluar. Betul. Kalau dipukulin luka pasti masuk rumah sakit. Iya. Kalau tulang patah bisa disambung. Oh, mati aja berani. Betul. Yang penting kan membela kebenaran. Betul. Nah, itu orang kadang-kadang mengatakan saya berani. Sesungguhnya enggak. Untuk ukuran keluarga saya ini bukan termasuk yang berani, biasa-biasa. Tapi ketika itu diekspos wartawan, mungkin juga ditambah-tambahin, dipoles-poles, seolah-olah saya berani benar, padahal sesungguhnya biasa saja. Baik. Nah ini yang menarik satu lagi, Pak. Pak Wayan ini juga kan terkenal sebagai salah satu pengacara yang sampai sekarang bahkan ya, pengecualian Pak ya, itu nggak pernah membela pengusaha. Oh iya. Itu seperti apa Pak ceritanya? Iya benar itu. Jadi ketika saya buka kantor, salah satu yang saya datangi selain Bang Guyung adalah Profesor Ting Song Tiong, mentor di LBH. Prof, saya mau buka kantor. Boleh. Apa maksud kamu? Bapak yang pidato, karena Bapak ini kan mentornya Bang Guyung, mentornya Pak Yap Tiamkin. Pokoknya Bapak advokat paling senior yang disegani karena ilmunya luar biasa. Boleh dong Bapak hadir ikut berpidato biar kantor saya lebih dikenal dan diketahui bahwa dengan Proting di sampingnya kerja-kerja kita itu memadailah dari segi teknis yuridis. Ada syarat. Apa syaratnya, Prof? Kamu harus membela minimal 1 kasus dari 3 kasus yang masuk ke kamu. Siap, Prof. Karena itu sesuai dengan misi LBH. Akhirnya saya jalankan. Setiap kasus saya hitung. Dari 3 kasus harus 1 gratis. Bahkan sekarang saya mendirikan LBH Kordem. Setelah jadi anggota DPR, khusus orang-orang miskin itu, saya bela melalui itu yang tidak mampu bayar. Yang kedua, memang saya belum pernah membela orang kaya menghadapi orang miskin. Kalau ada kaya dan miskin dan saya tampil, pasti yang saya bela itu orang miskin. Silakan cek. Hanya 1 kali saya membela pengusaha di Bali, pengusaha hotel yang melawan buruh, karena mereka minta sekali, karena pengusahanya baik. Saya bukan untuk minta dibela, Pak, kata pengusaha hotel. Yang kamu mau apa? Pak Wayan ini kan disenangi oleh buruh, petani. Saya ingin memberikan hak dia, tapi jangan berlebihan. Oh kalau gitu damai dong. Iya, siap. Akhirnya temui. Dan masih ada orang yang buru-buru yang sekarang udah jadi advokat apa. Saya damaikan. Saya panggil. Waktu itu paling enak. Dan di Bandung itu ternyata tidak geger. Padahal sebelumnya demo-demo luar biasa. Ketika saya tangani, pertama saya minta daftarkan keinginanmu, tapi sesuai dengan aturan. Setelah saya cek seluruhnya dikabulkan, saya sampaikan selesai. Hanya 1 kali perundingan. Itulah satu-satunya di mana saya membela pengusaha, tapi tidak melawan buruh. Membela pengusaha, tapi membela buruh. Kalau kita bergerak di jalan Dharma, Dharma itu melindungi kita. Kalau kita bergerak di jalan kebenaran, kebenaran itu yang melindungi kita. Dan memang agak ajaib. Setelah saya jalankan itu, setelah target kerja keras umur 35, ternyata memang ya rezeki ada saja. Tidak kalah lah dengan orang-orang yang menerima 4 jenis perkara itu. Baik. Wah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa TV jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih berbincang dengan Pak Wayan yang luar biasa sekali, banyak pengalaman hidup dan bisa dikatakan berbeda jika dibandingkan dengan pengacara lain ya Pak ya. Terus juga ya pokoknya dengan kita beda lah jalan hidupnya. Dan ini yang menarik, Bapak tadi bercerita mengenai soal di umur 35 Bapak sudah punya rezeki yang katanya berkecukupan begitu ya. Tapi kan kalau saya dapat info juga di umur 33 itu malah udah sampai seumur hidup katanya biaya, itu benar Pak?
untuk biaya hidup sampai seumur hidup tuh udah dapet itu ya? Ya saya nggak enak bicara soal begini, agak sensitif, dan saya minta maaf pada rekan advokat lain, bukan maksud membesar-besarkan apa, tapi kalau memang ini bisa dipetik hikmahnya ya boleh juga. Jadi begini sebenarnya, saya menghitung waktu itu karena saya kan jurusan pasti alam. Saya itu menyukai sejarah, bahasa Indonesia, filsafat, ilmu pasti itu saya suka. Jadi setelah saya hitung-hitung, pada waktu itu tahun 80-an kan, harapan hidup orang Indonesia rata-rata 70-an. Di dalam agama Hindu diajarkan 4 tahapan hidup, namanya catur asratma. Dan sejak kelas 2 SMP saya membaca buku Bhagavad Gita dan lain-lain. Kalau kita hanya punya umur 70, dibagi 4 tingkatan. Pertama brahmacari, sekolah, cari ilmu. Kedua grihasta, mencari penghidupan, membina keluarga. Ketiga biksuka, melakukan pengabdian penuh pada masyarakat. Tidak lagi mencari uang. Kalaupun ada uang, tidak karena dicari, datang sendiri. Tapi intinya tahap ketiga itu pengabdian pada masyarakat. Yang keempat, ketika pengabdian masyarakat sudah cukup, fisik tidak terlalu kuat lagi, dia hanya bisa memuja Tuhan, Vanapasta. Sehingga saya target, jangan-jangan saya bisa di umur 35 saya berhenti mencari uang. Berhenti mencari uang bukan berarti menolak uang yang datang. Kan nggak ada orang yang tidak suka uang. Semua orang kan pasti suka uang, kecuali ayam, sapi, bebek nggak suka uang. Kalau manusia kan suka uang. Tapi kalau mencari uang seumur hidup kan nggak baik juga. Kapan kita melaksanakan pengabdian masyarakat dan memuja Tuhan sepenuh hati? Maka target saya umur 35, sudahlah nggak mencari uang. Kalaupun ada uang yang datang bukan karena dicari. Makanya targetkan kerja keras. Di kantor saya sampai jam 11 malam tahun pertama. Sampai adik saya sempat jatuh di kamar mandi karena tidur ber-AC penuh siang malam, tidak pulang-pulang, 11 bulan tidak pulang ke kamar kos. Nah sejak itu baru saya ada, jadi 11 bulan itu kerja sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Sehingga di umur 33, setelah saya hitung, kalau mau hidup sederhana, punya target nyekolah anak 10 misalnya, kok uang saya udah cukup? Karena Pak Rusli dulu memberitahu, Pak, kalau punya uang harus investasi. Investasi terbaik itu tanah. Karena kalau tanah nggak bertambah, dikencingin tumbuh rumput, menjadi subur. Jadi investasi yang terbaik bagi advokat adalah tanah. Nah ini yang menarik Pak, Pak Wayan lama menjadi seorang pengacara lalu tiba-tiba berubah haluan menjadi seorang anggota Dewan DPD dulu begitu Pak, tahun 2004. Nah, ini apa yang melatar belakangi Bapak untuk tertarik terjun ke dalam pengabdian masyarakat? Apakah karena filosofi yang tadi kah atau bagaimana begitu Pak? Ya saya memang sejak kecil kalau ada orang meninggal saya ikut begadang. Kalau ada perayaan apa di tempat-tempat di pura, kalau di Bali itu saya senang aja. Begadang, kalau di sana istilahnya mekemit, nggak tahu kenapa, pokoknya saya senang aja kumpul, makan rame-rame, pergi melasti itu berarak, mengarak tempat upacara itu ke pantai, itu saya ikut. Dan akhirnya sekali lagi sampai pada SMP kelas 2 saya menemukan buku Bhagavad Gita di meja kakak saya. Saya baca. Nah sejak itu saya sedikit-sedikit belajar filsafat. Filsafat itulah yang mendasari antara lain pilihan-pilihan hidup seperti itu. Nah, lalu ketika Bapak menjadi anggota DPD 2 periode Pak Wayan ya, kan Bapak juga banyak menorehkan kinerja prestasi lah seperti dulu pernah juga menjadi ketua Pansus Agraria begitu ya, lalu juga membuat otsus soal Bali yang tentunya ini boleh ceritakan seperti apa begitu waktu itu Pak, kisah-kisah di DPD. Banyak orang mengatakan bahwa menjadi anggota DPD susah mencari suaranya yang besar, tapi kewenangannya yang kurang. Kalau secara umum itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau kita masih
mau cari terobosan bekerja bisa. Contohnya, ketika awal-awal saya menghadapi sidang paripurna DPD itu kan ucapan salam Hindu Om Swastiastu itu nggak diucapkan. Setelah konsultasi sana sini, setelah mikir, setelah konsultasi dengan tokoh agama, bahkan dengan Ketua MUI Sulawesi Tenggara, kayaknya bisa diperjuangkan. Dan suatu hari ketika Pak Ginanjar memimpin sidang paripurna, saya minta, saya senang sekali mendengar salam-salam semua agama diucapkan. Tapi alangkah lebih sempurnanya, lebih menarik lagi kalau semua salam agama diucapkan, termasuk salam Om Swastiastu bagi umat Hindu. Nah waktu itu di luar dugaan Pak Ginanjar itu hebat, langsung merespon dan menawarkan apakah setuju salam Om Swastiastu. Ketika sidang-sidang berikutnya diucapkan setuju. Nah sejak itulah bergema di DPD, kemudian menjalar ke DPR RI, menjalar ke Presiden dan eksekutif lainnya. Sekarang saya sudah melihat salam Om Swastiastu diucapkan di seluruh negeri. Padahal sebelum saya menjadi anggota DPD, mungkin karena saya tidak tahu, tapi saya belum pernah mendengarnya. Nah ini sebagian orang mengatakan, katanya saya yang memperjuangkan. Padahal mungkin yang memperjuangkan itu seluruh anggota DPD. Setelah itu seluruh anggota DPR yang berjuangkan. Setelah itu seluruh orang Indonesia berjuangkan. Bahwa saya kadang-kadang dianggap pencetus, jangan-jangan juga karena momentum aja. Jadi nggak usah lah itu mengklaim seolah-olah saya yang melahirkan. Siap. Tapi setidaknya virus positif itu sudah tersebar gitu ya dari Bapak ketika mencetuskan itu. Ya, ternyata kan bisa melakukan. Kedua, Otsus Bali. Kalau saya memperjuangkan Otsus seperti Papua dan Aceh, pasti tidak bisa. Tapi Bali kan tidak butuh semua seperti itu. Lalu apa yang bisa saya lakukan sebelum saya selesai? Kalau dengan kewenangan yang ada begitu terbatas, apakah saya tidak boleh buat satu untuk Bali? Akhirnya saya pikir-pikir, konsultasi, kumpulkan ahli-ahli. Akhirnya ternyata bisa ini Otsus Bali yang berbeda dengan Aceh dan Papua. Fokus pada budaya, jangan minta anggaran ke pusat. Jangan membuat unsur-unsur di luar Hindu yang ada di Bali atau di Indonesia itu merasa tertekan atau tersisihkan. Atur demikian rupa. Kalau itu yang teman-teman komite satu termasuk Pak Alirman ketua komite satu, kalau itu yang diajukan, saya orang Padang juga mendukung. Kenapa? Kalau budaya yang diangkat dikaitkan dengan pariwisata, ini kepentingan nasional kok ya. Karena pariwisata menghidupi seluruh aspek kehidupan nasional. Uang APBN dari pariwisata itu nggak kecil, sebagian cukup banyak yang dari Bali. Belum lagi kalau pariwisata Bali maju karena budaya. Orang Lombok menjual beras, dedak, telur laku. Orang Banyuwangi menjual buah-buahan laku. Orang Jogja menjual kain, pekalongan, kerajinan, lukisan laku. Orang Wakatobi mendapat limpahan berapa pesawat satu hari itu tamu. Artinya jika pariwisata Bali itu berkembang, Indonesia itu menikmatinya. Agar pariwisata berkembang, budayanya harus dijaga. Kalau budayanya hapus, pariwisatanya hilang. Dengan konsep seperti itu, seluruh DPD, apapun agamanya, apapun sukunya, mendukung. Saya pikir, wah ajaib juga ya. Ketika kita mulai melakukan terobosan. Makanya anak pertama saya yang saya tekankan, kamu harus berani melakukan terobosan kalau ingin maju. Baik. Kalau pikiran konvensional benar, kalau cari aman. Tapi kalau ingin maju, cari terobosan. Itu butuh keberanian. Unsur kedua dari persyaratan untuk maju dan menang dalam persaingan. Ada juga beberapa yang bisa saya perjuangkan. Seperti Kaukus anti korupsi. Baik. Selama saya aktif di situ, selalu mendukung ketika KPK diserang. Selalu hasil pemeriksaan BPK itu bagus. Dan tidak pernah ada yang dipanggil oleh KPK. Selama saya 2 periode mengawal Kaukus anti korupsi. Tapi satu-satunya yang membuat saya berpikir ketika saya di Lemkaji, saya menginisiasi dengan beberapa teman. Siapa tahu dengan kewenangan yang minim, DPD boleh mengawal tentang anggaran daerah.
baik. Kalau itu bisa dikawal, gubernur dan bupati menghargai anggota DPD. Tapi saya tidak bisa bertindak panjang di sini. Konsepnya udah saya bikin, tahu-tahu karena keinginan yang berlebihan dari beberapa anggota. Akhirnya yang diangkat bukan lagi mengawal anggaran, tapi memasukkan semua hasil-hasil di MK. Akhirnya DPR bereaksi keras. Baik. Kalau saja satu saja mengawal anggaran di mana kewenangan DPR tidak diambil, tapi bagi DPD itu cukup, kejadiannya sudah beda. Pasti aja DPD itu akan cemerlang di daerah karena dia bisa mengawal daerahnya masing-masing. Baik, siap. Luar biasa sekali. Baik Pak Wayan, kita tahan dulu, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, nanti tentunya kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Pak Wayan. Beliau sudah cerita banyak tentang asam pahitnya kehidupan. Dan yang menarik juga tadi kita sudah mendapatkan beberapa pelajaran, beberapa hikmah ya tentang keberanian dari Pak Wayan, lalu pun juga terobosan-terobosan dilakukan, bahkan pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan tidak terduga. Bahkan saya sempat baca bahwa Pak Wayan juga dulu sempat menjadi DPO Pak ya pada zaman Orde Baru selama 13 bulan Pak? 13 bulan. 13 bulan itu bagaimana ceritanya? Apa yang Bapak lakukan? Kalau soal itu bukan lagi saya dikatakan berani, kamu konyol banget. Orde Baru kok dilawan? Iya. Ya kalau bukan Orde Baru dilawan, anak kepala dusun mana bisa dikenal orang, saya bilang gitu. Tapi akibatnya karena terlalu bersikap kritis, menentang proyek-proyek Pak Harto yang merugikan rakyat, seperti kasus Pecatu gitu, di mana tanah rakyat digusur pakai bulldozer, pakai kekerasan. Ya kalau saya sebagai LSM tanda petik alumni LBH, diam kan di mana ditaruh muka LBH. Ya suka nggak suka, terlepas dari berani nggak berani, akhirnya orang menganggap berani. Kok berani menentang proyek Pecatu. Dan akibatnya memang saya dinyatakan tersangka, tapi tidak tahu sampai hari ini apa kesalahan saya. Baik. Orang beranggapan ya karena suka ngeritik Soeharto, menentang program keluarga Soeharto. Baik. Jadi saya banyak dibela, bahkan beberapa jenderal waktu itu mengirim seorang kolonel ke kampung saya, kok Wayan kok keras sekali menentang, ini turunan PKI atau bukan? Namanya Kolonel Semadi. Bu Nyoman masih hidup lah. Kawan saya malah dikirim, diselidiki saya, ini Sudirte keluarga PKI atau keluarga apa? Ternyata hasilnya mengagetkan. Seorang bintang 3 dilaporin, Wayan itu keluarganya rohaniawan, tokoh desa adat, tokoh veteran, pedagang, bahkan tidak suka berpolitik. Jadi sejak itulah saya tanda petik, walaupun dikejar-kejar, tapi selalu ada yang mengamankan saya. Makanya 13 bulan saya DPO, nggak pernah mereka tahu saya ada di mana. Nah, iya ajaib itu. Siap. Baik, nah ini terkait dengan Bapak sekarang duduk menjadi seorang anggota DPR kayak dari partai PDI Perjuangan. Ini apa yang melatar belakangi Bapak untuk memilih partai PDIP menjadi gerbong Bapak untuk masuk ke anggota DPR ini, begitu Pak? Kalau milih PDIP itu ya karena memang Bung Karno itu keturunan Bali, jujur ada unsur nasional. Dan ibunya Bung Karno itu masih satu marga dengan saya. Siap. Ya, jadi kalau di Bali kan ada marga, kami keluarga Pasek. Siap. Dia juga Pasek. Iya. Kalau kami Pasek Pipin, kalau dia itu dari Buleleng. Jadi ada faktor historis begitu Pak ya? Jujur harus diakui. Kedua, inilah partai yang sangat konsisten menjaga persatuan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, gotong royong dan kebinekaan. Itu nyata. Dan Bali, Hindu sangat membutuhkan pengayuman dari partai yang nasionalis, yang menghargai minoritas, yang menghargai kebinekaan. Baik. Partai-partai lain, partai nasionalis sama bagusnya dengan
PDI. Tapi di dalam kasus Ahok misalnya, saya tahu persis bagaimana partai-partai nasionalis itu berusaha membela Ahok, BTP, dengan keterbatasannya kadang-kadang tidak dapat mendukung dukungan penuh dari partai. Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia. Saya dapat telepon langsung dari ke Bali di tengah-tengah situasi tertentu agar saya ikut membela Ahok. Saya tanya waktu itu pada tinggi partai, apakah takut nanti kehilangan pemilih tertentu kalau membela Ahok? Enggak, itu bukan soal untung dan rugi. Kalau kita nggak membela minoritas, nggak membela kebinekaan, untuk apa? Gimana caranya menjelaskan nilai-nilai Pancasila dapat dipraktekkan? Saya semakin yakin PDI ini bagus. Nah, tapi sebelumnya saya ini kan dari LSM. Betul. Ya teman-teman saya itu banyak yang anti partai politik. Teman-teman saya itu banyak antipati pada politisi. Kadang-kadang sekian persen suasana anti seperti itu kadang-kadang mempengaruhi pikiran saya, sehingga saya tidak terpikir untuk masuk partai. Tapi suatu kali Teten Mas Duki ketemu di Hotel Mulia, masuk saja. Begini kondisinya gimana bisa memperoleh pilkada? Kalau kita masuk satu, minimal mengurangi satu orang yang tidak sepaham dengan kita. Masuk saja. Masuklah PDI. Nah, jadi akhirnya saya putuskan memilih PDI masuk. Siap. Dan sekarang saya di luar batas kemampuan saya. Tiba-tiba saya dipercaya menjadi ketua tim hukum DPP PDI. Saya menjadi wakil kepala Badiklat Plus DPP PDI walaupun saya orang baru. Bahkan saya tidak menduga saya jadi wakil kepala sekolah partai PDI Perjuangan, sebuah lembaga yang sangat strategis, prestisius, yang bisa mempengaruhi masa depan dan kelangsungan partai ke depan. Karena mendidik kader-kader untuk menjadi kader yang nasionalis, yang Pancasilais, yang sungguh-sungguh mendalami nilai-nilai yang diajarkan Bung Karno. Saya merasa bersyukur, tapi bukan karena saya diberikan kedudukan wakil kepala, tapi otomatis saya bisa belajar banyak tentang ajaran Bung Karno yang harus didalami, yang menurut saya makin relevan saja. Makin relevan saja ajaran Bung Karno. Siap. Baik, nah berarti Bapak ini kan di DPR juga di Komisi 3 Pak ya, yang juga bidang hukum yang memang sama dengan profesi Bapak sendiri begitu ya? Ya, sebenarnya saya diuntungkan jadi tidak belajar dari nol, walaupun harus belajar banyak. Betul. Salah satu yang sedang saya pelajari lebih dalam adalah bidang yang dulu saya tekuni. Pertama mengenai narkoba. Saya kan skripsi saya narkoba. Sekarang ada pembahasan di Panja di mana saya diikutkan sebagai anggota Panja Narkoba. Saya bermimpi sejak dulu jika narkoba ini ditangani dengan cara rehabilitasi, pasti hasilnya bagus. Dan itu sudah dibuktikan di Portugal. Yang mula-mula juga ditentang oleh negara tetangga. Sekarang hasilnya bagus, negara tetangga mengamini. Dan sekarang di Indonesia perjuangan ini masih berat. Belum tentu BNN mendukung rehabilitasi maksimal. Kalau rehabilitasi maksimal itu setara dengan yang dilakukan di Portugal. Apakah pemerintah juga sudah siap melakukan itu? Ini yang menjadi pertanyaan, dan ini menjadi perjuangan kami dan fraksi kami. Sebab dengan rehabilitasi generasi muda itu tertolong. Betul. Dengan rehabilitasi tidak penuh sesak penjara, bisa mengurangi penjara, bisa mengurangi anggaran negara. Anak muda tidak dihukum dipenjarakan, tapi dibantu. Anak muda yang sedang terjerat oleh bandar, kita selamatkan. Jadi kalau partai kami bisa all out saya berarti. Memperjuangkan ini, mudah-mudahan generasi muda tahu bahwa PDI itu serius membela generasi muda melalui perjuangan rehabilitasi dalam mengatasi persoalan narkoba. Yang kedua, BNN harus siap. Ada kata kelak disepakati kalau ingin seperti Portugal. Di Portugal itu penindakan itu polisi. Baik.
Kalau rehabilitasi itu sejenis PNS Iya. dibawa kemudian kesehatan. Kalau pola ini dilaksanakan, saya yakin yakinnya kita akan berhasil maksimal. Mengurangi Dan lah, itu sebabnya sepanjang hidup saya Iya. sudah hampir 18 tahun di Senayan, saya selalu menolak ke luar negeri. Karena dari LSM tertentu menganggap itu jalan-jalan. Iya. Dan saya belum berani membantu. Tapi ketika ada studi ke Portugal, saya terobos singkat saya. Walaupun akhirnya bukan dapat uang saku, tapi Iya. malah nambah 9 juta. Iya. Tapi saya jalani. Itu pertama kali saya Iya. keluar negeri dan nomokin. Iya. Silahkan cek itu. Jangan sampai dikira saya jalan-jalan. Iya, Ya. iya, iya, Jadi iya. buat teman-teman LSM juga saya pernah. Enggak, saya Iya. tidak jalan-jalan. Serius ingin mempelajari masalah hukum. Betul. Saya ada kemungkinan juga kalau memang diperkenankan saya ikut ke Thailand juga mempelajari. Nah, seperti itu Pak ya. Tidak untuk mencari uang saku, Siap, tapi untuk siap, menyelamatkan generasi muda Siap. dan bangsa ini. Siap. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi banyak sekali lagi pelajaran, terus juga makna kehidupan yang sudah kita perbincangkan dengan Pak Wayan Sudirta yang luar biasa sekali selama 1 jam ini. Nah, jadi untuk pemirsa TV, semoga apa yang tadi sudah kita bincangkan bisa menjadi filosofi hidup juga ya Pak ya. Tentunya ini banyak sekali asam garam kehidupan dari Pak Wayan ini, termasuk saya juga Pak ya. Ya, saya tidak mengatakan saya mengajar, saya juga belajar. Mari kita sama-sama belajar. Betul, siap, baik. Nah, untuk pemirsa TV tentunya jangan lupa terus saksikan program Bincang Tokoh hanya di Antv. Dan untuk Pak Wayan, terima kasih banyak Pak sudah menyambut kita dengan baik di sini di kantornya di DPR RI. Dan untuk pemirsa Antv, sampai berjumpa kembali di program Bincang Tokoh selanjutnya. Sampai jumpa dan salam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sukses.